Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mulai doa kita, ibadah kita hari ini. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita percaya kita punya Bapa yang setia di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, alam hadirat-Mu. Kita ulang dari awal, katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita katakan Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu.
setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Panggil nama Yesus, nama Yesus, Dia yang pulihkan kita, memulihkan. Nama Yesus, Dia yang sembuhkan engkau. Nama Yesus, oh nama Yesus, memulih, oh haleluya, nama Yesus, Dia yang sembuhkan sakitmu. Tuhan, sekali lagi ku menang bersamamu, ku menang bersamamu. Bu Sandy akan bawa kita dalam doa pembukaan. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bersatu hati, berkumpul Tuhan di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kau pimpin, Kau sertai dari awal sampai dengan selesainya. Berkati setiap umat-umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh membawa sukacita surga pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan yang urapi kami semua, Tuhan yang pakai kami semua untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk boleh kasih salam kiri, samping kiri kanannya katakan pertolongan kita dari Tuhan. Sesuai dengan tema kita bulan ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita punya kesukaan kita adalah datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita pujikan, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Katakan bersama, kita berkumpul. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu, angkat suaramu dan bersorak padanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kita berkumpul, kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Angkat suaramu, kesukaan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu, angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku, kesukaan, kesukaan Tuhan, kekuatanku, kesukaan, kesukaan Tuhan, kekuatanku. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Karena kita punya gembala yang baik, yang selalu menolong kehidupan kita. Tuhanlah gembalaku. Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dibaringkannya aku di padang rumput hijau, Dia membimbing aku pada air yang tenang. Dia membimbing aku di jalannya yang benar, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatku
Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku. Ku takkan kekurangan, dibaringkannya aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang. Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Jangan kau takut, jangan kau takut, Tuhan serta. Haleluya. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu, serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Sekali lagi, jangan kau takut, jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya. Katakan, jemaat saja katakan, Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Amin. Yesus pasti menolong kita, Bapak Ibu. Dia sertaku, aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya. Aku pasti ditolong. Haleluya. Haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kegirangan
dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, bersorak. Ku terima, haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Bapak Ibu semua tangannya di atas, katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak lebih lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya hanya firman Tuhan yang akan terus meneguhkan kita. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini, kita percaya sesuai dengan tema kita bulan ini bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita, karena kita punya Tuhan Yesus yang setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Yesusku mau setia, Yesusku mau setia. Dalam segala masa, dalam setiap langkahku, ku mau setia padamu. Ku mengerti bahasa tuntutan firman Allah. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesusku mau setia. Bapak Ibu, saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu
ku mau setia. Nanti dengan hormat Pak Albert maju ke depan. Ku mau setia dalam segala masa, dalam setiap langkahku. Ku mau setia padamu. Bahasa tuntutan firman Allah, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesus ku mau setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesus ku mau setia. Bapak sekalian, teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi yang kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami yang setia, tibalah saatnya pada pagi ini Tuhan, kami akan menerima taburan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami. Biarlah kami setia selalu menerima firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami selalu dengan firman ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, pelayanan selanjutnya saya serahkan Pak Pendeta Reviawan Datu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Selamat kita berjumpa kembali. Dan juga selamat datang kepada Om Hendro dan Tante Mary yang sudah hadir. Om Hendro rambutnya lebih putih sekarang daripada terakhir. Ya. Minggu lalu itu kita sebagai orang Kristen memperingati hari pencurahan Roh Kudus, ya, hari Pantekosta. Nah, hari Pantekosta itu bukan milik GPDI saja, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Karena Roh Kudus itu, penolong yang lain dikirim oleh Yesus Kristus. Jadi mau Kristen Pantekosta, Protestan, Advent, Katolik sekalipun, kita semua tetap harus percaya kepada Roh Kudus, ya. Dia bukan pribadi yang eksklusif hanya dimiliki oleh GBI atau GPDI atau karismatik saja. Itu semua menjadi milik kita, milik anak-anak Tuhan. Nah, minggu lalu saya lihat khotbah di sini oleh Bapak Ruben, ya, Bapak Ruben, dan beliau menjelaskan dari Mazmur 121, betul? Betul ya? Tapi karena Roh Kudus ini satu pribadi yang penting dan kita juga perlu tahu, saudara, maka saya rindu menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang berkaitan dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita bicara Mazmur 121 dibilang pertolonganku datang dari Tuhan. Dan dibilang bahwa Israel penjaganya di ayat kelima itu. Atau ayat keempat. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi perang antara Israel dengan Iran. Ya, bagaimana Iran sekali kirim itu
misail balistik itu seratusan lebih. Tapi orang Israel di sana memegang ayat ini bahwa penjaga mereka, Tuhan mereka atau Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus itu tidak terlelap atau tidak tertidur. Nah, kalau Tuhan itu menjaga umatnya Israel, tentu Tuhan yang sama juga menjaga kita, saudara dan saya. Ya. Pertolongan kita dari Tuhan, betul kita amini. Tapi ada seorang penolong yang lain yang Tuhan kirimkan kepada umatnya, khususnya saudara dan saya, agar kita miliki di dalam Dia. Maka pada pagi hari ini mari kita buka satu ayat di dalam Yohanes 14, pasal 14 ayat yang ke-16. Ya. Kalau kita bicara mengenai penolongku datang dari Tuhan, memang betul. Kalau kita lihat, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita lihat di ayat ini ada 3, ada pribadi Tuhan, ada Trinitas. Aku Yesus minta kepada Bapa memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Artinya apa? Betul, penolong kita datangnya dari Tuhan. Dan yang Tuhan kirimkan bukan manusia, tapi pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dan dibilang Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau dalam bahasa aslinya, penolong yang lain itu allos parakletos, atau seorang penolong yang lain yang sama dengan penolong yang sebelumnya. Artinya apa? Roh Kudus yang Tuhan Yesus kirimkan sama dengan dirinya. Kalau dirinya Yesus menjadi penolong untuk kita menebus dosa, membayar hutang dosa, mati di kayu salib, maka Roh Kudus adalah penolong yang sama. Dalam pengertian Dia adalah Allah yang sama, kuasanya sama, tidak kurang, tidak lebih. Dan menolong kita untuk apa? Mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Karena banyak orang Kristen sekali lagi terlalu pendek pikirannya, terlalu kerdil imannya. Jadi hanya tahu bahwa aku selamat di dalam Yesus. Puji Tuhan. Bukan hasil usahaku. Haleluya. Itu semua pemberian Tuhan Maha Mulia. Tapi dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, apa yang kita mau kerjakan dengan yang Tuhan berikan itu? Keselamatan. Nah, kita tidak mungkin mengerjakan keselamatan. Ada kan ayatnya, kerjakanlah keselamatanmu. Tanpa Roh Kudus, tanpa seorang penolong yang lain. Ini ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf besar, penolong. Jadi dia seorang pribadi, saudara. Ya, saudara ingat, saudara tahulah, dia punya pikiran, dia punya perasaan. Dia bisa sedih, dia bisa berduka, dan dia juga bisa berpikir. Ya, dalam Roma 8 dibilang the mind of the spirit. Jadi Roh Kudus ini pribadi yang utuh. Tidak kerdil dia. Dia sama dengan Yesus Kristus. Malah kita sudah diajar. Dia memberikan banyak hadiah kepada kita. Karunia-karunia. Buah roh itu dari Roh Kudus. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri dan seterusnya. Itu buah roh. Tapi ada juga karunia roh. 9 karunia roh, 9 buah roh. Ada dibilang dia memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Dia memberikan karunia berkata-kata dengan penuh pengetahuan.
Dia memberikan karunia untuk keselamatan. Dia memberikan karunia untuk iman. Dia memberikan karunia penyembuhan. Dia memberikan karunia untuk memberikan kuasa melakukan mujizat. Dia memberikan karunia untuk membedakan roh. Dia memberikan karunia untuk berbicara dalam bahasa roh. Semua karunia tersebut diberikan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi tanda orang Kristen yang sejati bukan cuman berhenti di Yesus Kristus, tapi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Katanya Tuhan tuh ada di mana-mana, betul. Tapi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, dia sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Tuhan yang bersama dengan kita. Makanya Yesus bilang, aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan kamu, tidak akan meninggalkan kamu. Dalam pengertian apa? Aku sudah mengirim seorang penolong yang lain. Roh Kudus, Roh Allah bersama dengan saudara dan saya. Makanya kalau misalnya ada satu orang yang punya karunia iman misalnya. Di saat ada satu orang atau let's say zaman COVID misalnya. Zaman COVID semua bisnis terkena imbasnya. Ya. Nggak ada yang nggak rugi, nggak ada yang nggak menurun. Semua kena. Tapi ada satu orang Kristen yang tetap bertahan, ada seorang Kristen yang bergeser imannya. Dia mulai, ini Tuhan Yesus nih ada apa enggak ya? Gue sih percaya ada Tuhan tapi enggak yakin. Nah, untuk orang yang tetap bertahan di dalam kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, dan dia tetap percaya kepada Tuhannya, dia tetap menyembah kepada Yesus, itu karunia iman dari Roh Kudus. Saudara, kalau tidak punya iman yang datang dari Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa tahan melewati hidup ini. Ya. Terlalu banyak kesulitan, terlalu banyak kemewahan, terlalu banyak hal-hal yang bisa menggeser iman kita, memutar badan kita yang asalnya depan, membelakangi salib. Makanya kenapa Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus ini kuasa, power. Kenapa banyak orang Kristen tidak memiliki karunia atau tidak memiliki kuasa Roh Kudus itu? Jawabannya cuma satu. Karena mereka tidak menggunakan atau mengizinkan Roh Kudus itu bekerja. Seperti ini saya pakai ilustrasi contoh. Selama dari sekarang, bukan dari beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang kita sudah tahu dunia kedokteran maju dan bisa menggunakan transplantasi, ya, transplantasi jantung, transplantasi ginjal. Ada satu saudara dari saudara saya baru kena cuci ginjal, cuci darah. Terus langsung ditawari oleh dokternya yang sebetulnya tidak perlu cuci darah, tapi begitu diperiksa langsung divonis harus cuci darah. Dan dia nurut aja. Begitu diperiksa di dokter lain nggak perlu. Anyway, dia bilang mau nggak ini cangkok ginjal 500 juta. Wah cepat dia pikir-pikir. Cari pendapat lain, second opinion. Begitu minggu depan lagi mau, udah naik 650. Kayak barang apa? Tapi maksud saya itu bagian dalam dari tubuh kita bisa diganti. Nah, ini ada satu cerita. Misalnya sekarang tahun 2025. 25 tahun lagi lah 2050. Ada orang yang kena cancer di otak atau ada tumor di otaknya. Ya, di MRI terlihat. Begitu ketemu oleh dokter. Wah Pak ini kalau kita angkat, bisa ada bagian dari otak yang terpengaruh.
Ya, bisa memory loss, bisa ototnya yang tidak bekerja lagi. Banyak hal, resikonya terlalu besar. Dan kami tawarkan bagaimana kalau otaknya ditransplantasi, diganti. Ini cerita mengenai 25 tahun kemudian kan. Lalu ya orang itu, karena siapa orang yang pengen mati? Enggak ada. Orang pengen tetap hidup walaupun penyakitnya parah, betul? Langsung dia tanya, apa pilihannya yang bisa kami dapatkan ini? Ada otak, oh kita ada beberapa pilihan ya, saudara sudah tahu ceritanya. Ini otak pertama, ini harganya 1,5 M. Wih, tinggi ya, iya tinggi. Ini otak dari orang Yahudi. Kenapa mahal sekali ini otak orang Yahudi? Karena orang Yahudi ini otaknya encer, pintar. Di mana-mana mereka, di negara manapun mereka jadi peneliti, mereka jadi ilmuwan. Banyak barang-barang yang diciptakan, ditemukan oleh orang Yahudi. Ya, dari kalau sekarang Bapak mungkin tahu katanya, mau YouTube, mau Facebook, mau IG, mau Google, itu semua orang Yahudi yang bikin. Mau semua itu dipegang oleh Yahudi. Jadi pintar sekali ini otak. Jadi nggak murah. Oh. Ada kelemahannya tidak? Ya, kadang kalau yang punya otak Yahudi, kadang mereka tegar tengkuk, keras kepala. Susah dikasih tahu, susah ditegur. Oh, aduh, tapi 1,5 M ini terlalu mahal. Ada pilihan lain nggak? Ada Pak, ini otak yang kedua. Wah, ini berapa? 1 M. Oh tidak, ini 2,5 M. Wah, ini lebih mahal. Kok bisa lebih mahal? Karena ini otak orang Cina, Pak. Kenapa otak orang Cina bisa mahal seperti ini? Lebih mahal daripada otak orang Yahudi. Ya, Bapak tahu sendiri kan. Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Yang lainnya made in China, Pak. Mereka ini pandai. Sekali mereka lihat, mereka pelajari, mereka tiru, bikin sama dengan aslinya. Jadi mereka produktif sekali. Tidak ada waktu yang kosong. Mereka menghasilkan banyak sekali dari kehidupan mereka. Wow. Terus apa downside-nya? Apa ininya? Apa hal yang kelemahannya? Ya, kadang mereka suka lupa waktu. Kerja terus, lupa diri. Dan juga kadang suka lupa teman, Pak. Jadi biarin teman juga kadang mereka makan. Oh ya, waduh saya gak mau dong seperti itu. Kok ini gimana sih? Ada pilihan lain gak? Nah, tentunya ada dan saudara tahu. Ya, otak ketiga dikasih ini 5 M. Wih 5 M, mahal sekali. Ini otak dari orang mana? Saudara bisa tebak, otak orang Indonesia. Kenapa? Karena ini masih still brand new, jarang dipakai. Punya otak jarang dipakai. Kok bisa? Iya Pak. Ada jalan satu lajur, dia lawan arah. Terus harus pakai helm, dia nggak pakai helm. Satu tangan di setir, satu tangan pegang HP. Bukan nggak ada otaknya, punya, cuman nggak dipakai. Jadi, terus downside, jadi masih baru ini karena jarang dipakai. Downside-nya apa? Ya itu juga. Kadang tegar tengkuk, susah dikasih tahu, keras kepala, lupa diri. Udah punya pekerjaan bagus, dapat gaji. Demo, pengen perusahaannya ditutup, tutup perusahaannya. Begitu perusahaannya mendengar mereka, ya udah gue tutup perusahaannya. Demo lagi, suruh buka perusahaannya. Otaknya nggak dipakai. Jadi ini masih brand new. Nah saudara, dari situ kita lihat. Ada satu kapasitas yang luar biasa yang Tuhan berikan, yaitu otak, akal. Kepada manusia. Ada beberapa ras yang menggunakannya berdasarkan bagaimana genetik mereka. Roh Kudus ini kuasa supranatural yang luar biasa. Kenapa ada orang yang bisa bekerja, hidup dipimpin di bawah kuasa Roh Kudus, sedangkan orang lain biasa-biasa saja orang Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan atau tidak mengizinkan Roh Kudus menolong hidup mereka. Nah, kalau kita lihat sekarang di dalam satu ayat yang lain,
Dalam Roma 8 ayat 26. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Nah, dibilang di situ, demikian juga roh Allah, roh Tuhan, roh kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, cuman sampai di situ saja yang saya mau bahas. Membantu di situ dalam bahasa aslinya yaitu sunanti lambanomai. Nah, itu saudara nggak perlu catat karena susah sekali ya. Sunanti lambanomai artinya apa? Mengambil atau memegang orang yang berseberangan dan ditarik untuk bersama dengan dia. Ya, to take hold of the opposite together. Asalnya berseberangan, ya kan? Allah kudus, manusia tidak kudus. Oleh karena itu tidak ada yang bisa melihat Allah. Dibilang mati yang melihat Allah. Makanya Tuhan Allah hadir, turun sebagai manusia yaitu Yesus. Supaya apa? Supaya manusia bisa belajar mengenal Allah, bisa menyentuh Allah, bisa mulai mengerti pikiran, ucapan, tindakan Allah melalui Yesus Kristus. Tapi begitu roh Tuhan masuk ke dalam kita, kita yang berlawanan dengan Tuhan, Roh Kudus, sunanti lambanomai, membantu, menolong, kalau dalam bahasa Inggrisnya menolong, menarik kita, take hold of the opposite together, untuk bersama dengan kita. Dalam perjanjian baru hanya 2 kali kata ini dipakai. Satu di sini, satu lagi waktu Yesus datang ke rumah Marta. Ya, saudara ingat kan? Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Maria duduk dengar di kaki Yesus, Marta sibuk bekerja. Marta gelisah, khawatir. Tuhan, dia bilang, apakah kamu tidak peduli melihat adikku diam saja? Suruh dia membantu aku, menolong aku. Itu kalau mau lihat atau mau dicatat, Lukas 10 ayat 40. Suruhlah dia menolong aku. Nah, itu kata yang dipakai juga sunanti lambanomai. Tentunya waktu, itu kan ayatnya. Oh, di sana ada, di sini enggak. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia menolong aku. Suruhlah dia sunanti. Waktu Marta bilang begitu, dia tidak mau bahwa Maria bekerja, terus dia berhenti. No, dia mau agar Maria turut bekerja membantu dirinya. Bekerja bersama-sama. Nah, ini penolong diberikan oleh Yesus kepada kita. Untuk apa? Bekerja sama di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus ini tidak bisa bekerja sendiri, saudara. Dia tidak mau bekerja sendiri. Dia tidak bekerja sepenuhnya sendiri. Harus bersama dengan kita atau harus melalui diri kita. Jadi manusia tuh kadang suka cerita, biar saja Roh Kudus yang bekerja. Ya. Tapi dirinya diam saja. Dirinya tidak melakukan apapun. Dirinya hanya berharap biar Tuhan yang bekerja. Biar Roh Kudus yang bekerja. Aku diam saja. No, bukan seperti itu. Roh Allah menolong kita untuk apa? Bekerja bersama-sama. Nggak bisa ngarepin Roh Kudus bekerja terus kita hanya diam saja. Salah satu karunia Roh Kudus adalah berkata-kata dengan hikmat. Kalau saudara masih ingat cerita mengenai Salomo. Salomo berdoa, Tuhan berikan aku hikmat. Terus Tuhan berikan hikmat. Begitu Tuhan berikan hikmat, di ayat berikutnya yang terjadi apa? Masalah. Nggak bisa. Begitu sudah ada hikmat dari Tuhan, ada masalah, harus kita hadapi. Bukan ada masalah terus nanti ini masalahnya apa? 2 ibu perebutkan 1 bayi kan? Ya udah kamu aja coba bawahanku. Atau nanti coba besok saya lagi rapat dulu. Nanti saya ketemui Anda besok.
Nggak bisa. Tidak bisa kita diam saja dan Roh Kudus bekerja sendiri. No, Holy Spirit works through us, melalui kita, di dalam kita. Dia mau, dia rindu pakai kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, kebenaran bagi nama Tuhan. Wah, itu mah susah itu orang bertobatnya. Susah dikasih tahunya. Cuman bisa Roh Kudus saja yang bekerja. Betul. Tapi kita sebagai saudara seiman, satu gereja, tetap perlu menolong dia, mendoakan dia. Setidaknya bukan diam saja. Saudara, waktu Tuhan kirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong. Dan dibilang tadi Yohanes 14 ayat 16. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia datang untuk tinggal. Tinggal di mana? Di dalam hidup kita. Hidup yang mana? 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Dan 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat 19 saja bilang bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi di mana Roh Kudus tinggal? Di dalam kita. Di dalam tubuh yang adalah bait Roh Kudus. Bait artinya apa? Rumah. Di dalam tubuh. Ya, tubuh ini yang kelihatan. Tapi kalau dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dibilang kamu adalah bait Allah. Bukan lagi tubuh, tapi kamu secara utuh, secara keseluruhan diri kamu yang terdiri adalah tubuh, jiwa, dan roh itu adalah rumahnya Allah. Dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita ada satu tempat di mana Roh Kudus tinggal. Dan itu firman Tuhan bilang adalah rumah Allah, bait Allah. Saudara jangan lupa. Yesus itu mati bukan saja hanya untuk kita mendapat keselamatan. Bukan saja untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal nanti kalau sudah mati. Tapi Yesus mati untuk saudara dan saya juga agar kita, hidup kita menjadi bait Allah. Menjadi tempat rumah di mana Roh Kudus itu tinggal, diam di dalam hidup kita. Jadi Yesus mati lebih besar daripada yang kita perkirakan, yang kita duga. Dia mati agar hidup kita menjadi tempat yang layak untuk Roh Kudus itu tinggal diam. Nah, sayangnya kebanyakan dari tempat atau rumah bait Allah, bait Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu dan hidupku. Kadang bait Allahnya seperti bait Allah Herodes zaman Tuhan Yesus hidup itu. Waktu dia masuk banyak penyamun, banyak penjual. Dan Tuhan bilang ini menjadi sarang penyamun. Kotor, terbengkalai, kosong, rusak. Tidak ada yang berfungsi lagi. Siapa? Apa? Bait Allah. Bait Roh Kudus, rumah Allah yang ada di dalam hidup kita. Saudara, nah sekarang kalau kita belajar tabernakel, dulu ada tabernakel Musa, kemah sembahyang Musa. Waktu orang Israel tinggal di padang gurun, ada tabernakel, gerejanya lah. Di situ mereka datang, yang bisa masuk ada pelataran, ada ruang suci dan ruang maha suci. Yang bisa masuk ke ruang suci saat itu hanya imam. Yang bisa masuk ke ruang maha suci imam besar. Tidak semua orang biasa tidak bisa masuk. Nah,
rumah Tuhan itu, tabut perjanjian ada di ruang maha suci. Ya, di mana hadirat Tuhan itu hadir di situ. 2 loh batu ada di dalam tabut perjanjian itu. Itu ruang maha suci. Ruang suci, sebelum kita bertemu dengan hadirat Tuhan, itu isinya ada 3 perkakas. Ada meja roti pertunjukan sebelah kanan. Nah, kalau misalnya itu ruang maha suci di belakang saya. Ada meja roti pertunjukan di sebelah kanan saudara. Di atas meja itu ada 6 roti sebelah kiri, 6 roti sebelah kanan yang bicara mengenai 12 suku Israel. Juga sebelah kiri saudara ada kandil emas. Ada lampu yang tidak boleh mati. Dan di depan ada tirai yang membatasi ruang suci dan maha suci. Di depan tirai ada mezbah dupa persembahan. Dan ada dupa yang terus menyala. Siang malam tidak boleh mati. Itu bicara banyak saudara. Meja roti pertunjukan. Roti yang ada bicara mengenai firman Allah. Firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Dan kandil emas di sini. Yang lampunya, yang apinya tidak boleh mati. Itu bicara mengenai Roh Kudus. Makanya bilang jangan padamkan roh. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan mezbah dupa di situ bicara mengenai doa dan penyembahan. Itu adalah ruang suci yang ideal. Tapi mungkin saya sih doakan tidak ada di sini. Ada beberapa dari kita yang kalau kita gambarkan rumah Allah itu, bait Allah itu seperti tabernakel zaman Musa. Mungkin yang meja roti pertunjukan ini mejanya mungkin masih ada tapi rotinya sudah tidak ada. Sudah tidak ada firman Tuhan lagi tinggal di dalam hatimu. Dan mungkin meja itu juga sudah kotor. Mungkin sudah berdebu. Mungkin juga kaki mejanya sudah patah, sudah rusak. Atau kandil emas di mana lampu yang tidak boleh mati itu sudah padam 6. Hanya tinggal 1. Dan yang 1 pun juga hampir lagi mati total. Dan mezbah dupa di mana asap yang tidak boleh berhenti itu sudah tidak ada lagi asap naik, sudah tidak ada lagi pujian, sudah tidak ada lagi penyembahan. Nyanyi hanya nyanyi biasa saja, tidak ada merasa terikat dengan Tuhan, tidak bisa menaikkan kemuliaan untuk Tuhan dengan segenap hati bahwa Dia yang sudah selamatkan saya layak menerima kemuliaan dan semua yang aku kerjakan untuk Dia. Tidak ada lagi itu. Artinya apa? Rumah Tuhan, rumah Allah, rumah Roh Kudus di dalam hati kita sudah menjadi tempat yang tidak kudus, yang rusak, yang kotor, yang terbengkalai. Bangunannya ada, tapi Roh Kudusnya tidak di situ. Kadang kita terlalu egois, kita pikir, Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi kita. Betul, karena Dia sendiri yang bilang. Di rumah Bapakku banyak tempat dan aku akan menyediakannya. Setelah itu tersedia aku akan kembali datang menjemput kamu agar di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi ingat, Yesus mati, bangkit dan naik ke surga bukan saja untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Tapi supaya kita di dalam hidup kita juga menyediakan tempat bagi Roh Kudus untuk diam bersama dengan kita. Coba pikir. Dia saja yang sudah bekerja begitu banyak. Udah turun, udah mati, terus naik ke surga juga masih untuk kita menyediakan tempat. Kita yang di sini udah mati. Yesus mati agar kita menjadi bait Allah. Tapi kita abaikan tempat Roh Kudus itu. Dibiarkan saja terbengkalai, tidak terurusi. Tidak pernah datang lagi, tidak pernah ada lagi persekutuan dengan Roh Tuhan di dalam hidupnya. Memang saudara, ini akhir zaman ini udah makin dekat. Ya, saya nggak nakut-nakutin. Kalau tadi saya bilang pakai ilustrasi tahun 2050 transplantasi otak. Memang tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Dia akan datang seperti pencuri di tengah malam dibilangnya. Tapi kalau saya boleh berpendapat, pemikiran saya manusia yang penuh dengan kesalahan.
Mungkin sih kita tidak akan sampai tahun 2050. Tuhan sudah keburu datang. 25 tahun lagi, mungkin ya. Tanda-tandanya terlalu jelas, saudara. Peperangan Israel dengan Iran itu bukan peperangan biasa, bukan peperangan antar agama, tapi itu nubuatan yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya di zaman Perjanjian Lama. Dan ini sudah jelas. Memang untuk sekarang Israel tidak akan kalah. Tapi apa yang saya mau sampaikan? Mari kita makin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ada pepatah. Itu kuburan-kuburan penuh dengan orang-orang yang berpikir bahwa mereka masih punya waktu lebih. Artinya apa? Kuburan-kuburan itu penuh dengan orang-orang yang mati dengan penuh penyesalan. Kenapa? Karena saat mereka masih sehat, saat mereka masih hidup, saat mereka diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja, melakukan sesuatu untuk Tuhan, mereka tidak kerjakan. Tapi begitu mereka kena satu terminal illness, penyakit yang mematikan. Ini saya bicara mengenai teman saya aja. Dia share kok di Facebook. Dia bilang, ya Tuhan, saya sadar, orang Kristen, waktu saya hidup, saya jauh dari Tuhan. Tuhan kasih saya kesempatan sekali lagi. Kalau saya sembuh, saya beri untuk Tuhan hidup ini. Jadi kuburan penuh dengan orang-orang yang berpikir bahwa dia masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada kepercayaan. Saudara yang kekasih, Roh Kudus hidup di dalam kita untuk menolong kita, membantu kita bekerja bersama-sama. Tanpa Roh Kudus tidak ada pekerjaan yang kita kerjakan itu berkenan di hadapan Bapa. Karena Roh Kudus kerjanya membawa kita kepada segala kebenaran. Makanya ada lagu yang bilang, semua yang baik yang ada di dalam hidupku itu adalah pekerjaan Tuhan. Paulus bilang, ya aku tahu aku punya keinginan. Tapi keinginan yang ada di dalam diriku adalah keinginan untuk melakukan yang salah, melakukan yang berdosa. Yang aku kerjakan bukan yang aku inginkan, yaitu yang baik. Tapi yang aku kerjakan yang tidak aku inginkan, yaitu yang tidak baik. Kalau ada hal yang baik yang kita masih bisa kerjakan, itu semua karena Roh Kudus yang kita izinkan bekerja di dalam hidup. Saudara yang kekasih, akan sangat sayang sekali kalau kita punya kuasa, yaitu Roh Kudus, tapi kita tidak biarkan dia bekerja. Kita tidak pergunakan dia untuk menguasai hidup kita. Nah, Roh Kudus tidak akan menguasai kita dengan paksa, saudara. Dia ini roh yang lemah lembut. Dia tidak akan memaksa masuk. Dia tidak akan menyuruh kita dengan tangan besi untuk menundukkan diri. No. Tuhan pun bicara, kalau kamu mendengar suaraku, dengar aku mengetuk depan pintu. Kamu dengar dan bukakan pintu untukku. Let me in, biarkan aku masuk ke dalam hidupmu. Roh Kudus pun itu. Dia sudah ada. Sejak kita pertama percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita inginkan dia untuk bekerja, dia tunggu kita menyerahkan diri secara sukarela. Untuk apa? Untuk membiarkan dia masuk lebih dalam lagi dan membiarkan dia untuk masuk bekerja. Saudara, kalau kita mau gambarkan hidup kita bait Allah yang kotor, itu yang sudah kosong, yang rusak itu. Kita mau bangun lagi, itu meja roti pertunjukan. Kita mau nyalakan lagi, itu kandil emas. Kita mau hidupkan lagi, itu mezbah dupa persembahan. Itu kita tidak bisa kerjakan sendiri. Kenapa?
Orang yang membuat perkakas itu saat mereka bekerja di bawah, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Tidak mungkin kita memperbaiki diri sendiri tanpa Roh Kudus. Yang perlu kita lakukan adalah, Tuhan ampuni saya. Kalau yang selama ini saya membiarkan tempat untuk-Mu tinggal di dalam hidupku ini terbengkalai. Masuklah Tuhan, masuklah Roh Kudus. Perbaharui aku, renovasi aku, restore, pulihkan aku kembali Tuhan. Biarlah meja roti pertunjukan itu kembali tegak. Dan ada firman, ada roti yang hidup ada di atasnya. Biarlah kandil emas itu yang sudah hampir mati, nyala dari apinya. Semua api nyala kembali. Bukan api yang asing, tapi api dari Roh Kudus itu. Biarlah mezbah dupa persembahan, mezbah yang hanya menyala dari arang pembakaran, di mana mezbah Yesus menjadi korban bakaran. Kembali naik puji-pujian penyembahan itu ke atas. Saudara, sangat penting untuk mengizinkan Roh Kudus menguasai hidupmu. Jangan biarkan dia jadi tamu. Make him as your friend. Make him as your Lord. You know, kalau kita jadikan dia penolong dan kita bekerja to take hold of the opposite together, untuk mengambil yang berlawanan, untuk bersama, dan kita izinkan Roh Kudus untuk take my hand, peganglah tanganku Roh Kudus, dan dia mengambil kita. Dan begitu kita bekerja, berjalan bersama dengan dia, dibilang dia akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Bukan segala kebaikan, segala kebenaran. Dan kebenaran yang paling nyata adalah Yesus Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan bersama dengan Roh Kudus, itu akan berkenan di hadapan Allah. Nggak bisa dibohongin kok. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus dan orang yang masih biasa-biasa saja. Bukan di gereja ini, ada gereja lain di Cianjur ya. Ada yang kalau saya main drum, saya bisa lihat orang yang memuji Tuhan. Ada puji-pujian lagi berdiri jemaat. Begitu lagi puji-pujian berdiri, mulutnya enggak buka, saudara. Mulutnya diem aja. Tangan pun tidak tepuk tangan. Padahal dia WL dan singer. Jadi saya pikir, aduh, ini apa Tuhan yang bilang, kamu bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya saja, tapi hatinya jauh dariku. Dengan bibir yang terbuka saja kamu puji Tuhan, hatimu masih bisa jauh. Apalagi kamu punya bibir tutup dan tangan kamu tidak memuji Tuhan. Saudara, saat kita mengizinkan dia masuk, saat kita mengizinkan dia memberesi seluruh hidup kita, jangan setengah-tengah. Buka seluruh ruangan, buka seluruh kamar yang ada di dalam hati kita. Serahkan, biarkan dia masuk, biarkan dia bekerja, biarkan dia bersihkan. Agar apa? Agar semuanya menjadi milik dia. Jesus is not the Lord of your life until he's the King of your life. Maksudnya, seperti Yesus bukan raja atas hidupmu kalau dia bukan tuan atas hidupmu. Saudara bukan tuan atas rumah saudara. Kalau di dalam rumah saudara ada kamar yang tidak boleh saudara masuk. Iya kan? Kalau saudara pemilik rumah, ya, kepala keluarga, saudara boleh dan harus masuk ke semua, bisa dan boleh. Masuk ke, tidak ada larangan. Itu baru jadi tuan, jadi pemimpin. Nah, kalau Roh Kudus jadi tuan, Yesus jadi raja, apakah kamu akan menutup 1-2 kamar, 1-2 ruangan untuk dia? Tuhan, aku serahkan 5 kamar ini, tapi 2 kamar ini tidak. Tuhan, aku serahkan 6 kamar ini, engkau masuk, engkau bekerjalah dengan luar biasa, tapi 1 kamar ini jangan kau masuk. Jangan kau atur.
Aku pelayanan boleh. Aku memberi terserah. Engkau gerakan orang-orang yang aku bantu, aku kerjakan. Tapi satu kamar ini, jangan engkau masuk. Dan itu kamar yang satu ini bisa bicara mengenai banyak hal. Apakah hal yang saudara suka, hal yang saudara adiktif, saudara kecanduan, hal-hal kotor yang tidak berkenan. No, biarkan dia masuk ke semua ruangan. Biarkan dia menguasai hatimu. Hidupmu seluruhnya serahkan kepada dia. Karena kebanyakan dari kita bilang, kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kita tidak menjadi pengikut yang baik. Kita tidak punya telinga seorang murid. Kita tidak punya hati seorang hamba. Kita minta, tuh Roh Kudus Tuhan pimpin hidup saya. Tapi kamu tidak menunjukkan bahwa kamu menjadi pengikut yang sungguh-sungguh. Ada juga orang yang bilang, oh saya rindu untuk dipenuhi atau diisi oleh kuasa Roh Kudus. Tapi hidupmu, hatimu sudah dipenuhi oleh banyak hal-hal duniawi. Keinginan-keinginan pribadi. Cita-cita yang berlawanan dengan kehendak Allah. Dan kita rindu, oh Tuhan penuhi aku, fill me oh Holy Spirit. Tapi kamu tidak mau mengosongkan diri. Agar dia boleh datang, hadir dan tinggal. Yesus pun mengosongkan dirinya. Untuk bisa datang menjadi sama dengan manusia. Apa salahnya? Kita mengosongkan diri. Biarkan dia mengisi hidup kita. Dia bangun kembali bait Allah yang rusak itu. Sehingga dia boleh hidup tinggal di dalam kita. Bersama dengan kita, menolong untuk kita hidup bersama dengan dia. Saudara, 10 menit terakhir saya mau tutup dengan satu ayat dari Hagai. Ya. Coba buka Hagai pasal 1. Bicara mengenai bagaimana orang Israel saat itu melakukan banyak hal tapi tidak ada buahnya. Hagai pasal 1 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba saatnya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, jadi maksudnya rumah Tuhan, bait Allah rusak saat itu. Diserang oleh Assyria, oleh Babilonia. Saat mereka kembali, ada orang Israel yang bilang belum saatnya untuk membangun rumah Tuhan. Terus kita lanjut. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedangkan rumah besar, rumah untuk Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Ya. Terus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kalau kamu rumah sendiri diperbaiki, rumah di mana kamu tinggal kamu perbaiki, tapi di mana rumah yang Tuhan tinggal dalam hidupmu kamu tidak perbaiki, sedangkan itu rusak, lihat keadaanmu katanya. Coba kita lihat apa yang maksud Tuhan. Ayat 6. Kamu menabur banyak, tapi bawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tidak sampai puas. Kamu berpakaian, badanmu tidak sampai panas. Orang yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Semuanya sia-sia, tidak tercapai tujuan pribadinya. Ayat 7. Kedua kali Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu lagi. Apa itu? Ayat 7 coba. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. 9. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan saat kamu membawa ke rumah, Tuhan sendiri yang bilang, aku sendiri yang menghembuskannya, aku sendiri yang menggagalkannya, aku sendiri yang membuangnya. Oleh karena apa? Kata firman Tuhan. Oleh karena rumahku, baitku tetap menjadi reruntuhan. Kamu tidak bangun kembali itu. Sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, ke atas segala hasil usahanya. Jadi saudara lihat,
harga sebuah pengabaian terhadap rumah Tuhan. Rumah bait Allah, rumah roh Allah, rumah di mana Roh Kudus tinggal. Di mana itu? Di dalam hatimu, di dalam tubuhmu, di dalam hidupmu. Jangan kita sibuk ngurusin rumah yang fana, tapi rumah yang kekal kita abaikan. Oke. Closing, saya tutup sekarang dari Yohanes 14 kembali ayat 16. Supaya seorang penolong sudah dikirim, sudah tinggal di dalam hidup kita, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, itu menyertai kamu selama-lamanya bukan lagi barengan ya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu disebut abide. Abide with you forever. Tinggal melekat. Kalau dalam bahasa aslinya meno, tinggal melekat. Asalnya dua, menjadi satu, melekat dan menjadi sama, tidak terpisahkan. Itu tujuan daripada apa? Roh Kudus tinggal di dalam kita beserta kamu selama-lamanya, agar dia menjadi satu atau kita menjadi satu dengan Roh Kudus itu. Jadi satu kesatuan. Dan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Yang tadi kita bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Di situ diam di dalam bahasa Inggris dwell. Tapi kalau di dalam bahasa Yunaninya oikeo, itu untuk mengambil atau mengisi. Ya, occupy, untuk mengisi hidup kita. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Untuk apa? Sampai asalnya dua menjadi satu dan occupy, mengambil alih hidup kita. Saudara, Tuhan tidak akan ambil alih hidupmu secara paksa. Dia akan mengambil alih hidup orang-orang yang dengan sukarela menyerahkan kepada Dia. Saya rindu bicara lebih banyak mengenai Roh Kudus sebetulnya. Tapi pada pagi hari ini, mari coba perhatikan keadaan kita. Lihat kondisi hidup kita. Apakah hidup kita masih menjadi bait Allah? Masih menjadi rumah Allah yang baik, yang kudus, yang suci. Kalau memang sudah tidak lagi layak, minta sama Tuhan. Tuhan, masuk ke dalam hatiku, perbaiki hidupku. Biar engkau bekerja, buang semua yang jelek, buangin semua yang salah, buang semua yang kotor. Agar apa? Agar Tuhan kembali hidup di dalam hidup kita, menjadi Tuan, menjadi Raja, mengambil alih hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa saya undang Ibu Elizabeth maju dan berdoa. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri.
segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang hidup, yang berkuasa. Kami tahu Tuhan seringkali kami menjauh dari Engkau. Tapi kami bersyukur ya Tuhan. Karena kami diberkati, dipimpin, dituntun dan diberi Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan berikan kepada kami seorang penolong ya Tuhan. Roh Kudus tolong kuasai kehidupan kami. Roh Kudus tolong pimpin kami. Kami mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Karena tanpa Engkau kami tidak mampu menghadapi apapun juga ya Tuhan. Kami sangat perlu Engkau dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Berkuasalah dalam hidup kami ya Roh Kudus. Pimpin kami, tuntun kami setiap waktu ya Roh Kudus. Pegang tangan kami, tuntun kami ya Roh Kudus. Sebab Engkau penasihat yang ajaib buat kami. Terima kasih ya Tuhan firman-Mu yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu. Pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Engkau utus ya Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan selalu diberitakan dimanapun juga ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah berikan. Dan kami melakukan firman-Mu sehingga Engkau disenangkan, Engkau sukakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Seluruh doa sembahyang ini kami minta dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita mau memberikan korban syukur kita. Mari sekali lagi kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi, kalau di tengah-tengah ibadah kami pada siang, pagi menjelang siang ini Tuhan, kami berkesempatan untuk memberikan persembahan yang Tuhan sudah titipkan bagi kami masing-masing. Dan kami berdoa Tuhan, Kau memberkati persembahan ini, dapat dipergunakan untuk kemuliaan-Mu, untuk menunjang pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami mau memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kotak persembahan dijalankan, Bapak Ibu kita angkat pujian, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Sekali lagi, ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Hati penuh damai, hati penuh damai karena
karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan membawa anak kekasih kita dalam penyerahan. Anak kekasih Toby Jet Kolondam. Silakan orang tua untuk membawa anak kekasih untuk maju ke depan. Nanti saya persilakan Bapak Revi Ondatu untuk mendoakan. Dan juga para diaken saya minta untuk maju ke depan. Toby Jet Kolondam merupakan putra dari Bapak Aldo dan Ibu Deborah. Silakan maju ke depan. Boleh minta cek, Om. Kita mau, silakan duduk. Kita mau mulai coba biasakan kalau ada penyerahan anak, kita akan nyanyi lagu tapi pendek sekali. Terimalah ya Tuhan, berkatilah anakmu ya. Terimalah ya Tuhan, berkatilah anakmu. Sekali lagi. Terimalah ya Tuhan, berkatilah anakmu. Baik, di depan kita ada keluarga dari Bapak Aldo dan Ibu Deborah yang akan menyerahkan anak atau putra kedua mereka yang diberi nama Toby Jeff Kolondam. Saya undang Bapak Ibu berdiri dengan, oh bukan, ini Bapak Ibu ini, Bapak Aldo dan Ibu Deborah. Ya, nah saudara yang lain kalau boleh arahkan tangan kanan saudara dan kita akan satukan hati berdoa untuk keluarga dan khususnya putra mereka. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau sudah menambahkan satu buah putra yang kedua dari keluarga Bapak Aldo dan Ibu Deborah. Kami percaya Tuhan bahwa anak adalah pusaka milik-Mu Tuhan. Engkau tilik iman dari Bapa dan Ibu ini yang sudah percaya untuk menyerahkan anaknya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menerima mereka yang datang kepadamu, memiliki hati seorang anak. Engkau menyambut mereka dengan terbuka. Dan pada pagi hari ini kami satukan hati untuk berdoa kepada Toby Jet Kolondam. Kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan boleh turun atas anak ini. Jalan berdirinya, duduk berlarinya, keluar masuk rumah, dimanapun anak ini berada. Penyertaan Tuhan tidak pernah gagal menyertai dia, melindungi dia, menjauhkan dia dari hal-hal yang tidak baik. Segala macam penyakit dijauhkan dari keadaan tubuhnya. Biarlah anak ini boleh tumbuh besar menjadi anak yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya keberkatan dari tempat yang maha tinggi menjadi milik anak ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat. Ada rencana anak perempuan? Silakan duduk. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Nanti dengan hormat Ibu Gembala maju ke depan untuk
tutup dalam doa berkat. Kita nyanyikan El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai dunia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Terima kasih kepadamu Bapa di dalam surga. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk akhir ibadah ini. Kami berterima kasih karena kami boleh merasakan hadirat-Mu ada, kuasa-Mu ada, dan kami sudah diperbaharui Tuhan melalui puji-pujian kami. Melalui firman-Mu Tuhan yang begitu jelas menyerangkan kepada kami bahwa Roh Kudus adalah penolong kami. Roh Kudus Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup kami, yang mengatur hidup kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga keadaan mezbah di dalam hati kami Tuhan boleh tetap menyala, firman boleh tetap ada Tuhan di dalam kami, dan penyembahan doa kami juga selalu kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa Engkaulah penolong kami yang sungguh. Engkaulah satu-satunya penolong yang dapat kami andalkan dan kami harapkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya berkat-Mu yang besar sudah bersama dengan kami. Kasih sayang-Mu dan anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus selalu mempertemukan kami kembali, mempersatukan kami kembali ya Tuhan Yesus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.